kenapa harus ada hari santri dan kenapa harinya itu hari santri dan tidak hari kiai. Padahal yang memproklamirkan resolusi jihad itu adalah Simbah Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau adalah kiainya kiai. Beliau adalah Hadratus Syekh, muassis Pondok Pesantren Tebu Ireng, muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Tapi kenapa yang ada itu adalah hari santri? Kok bukan hari kiai? Tonggak daripada awal diadakannya hari santri karena semangat resolusi jihad yang terjadi pada tanggal 22 Oktober. Yang semestinya harus kita peringati adalah siapa yang membangkitkan, yang menggelorakan para santri dalam mempertahankan kemerdekaan pada waktu itu. Tapi yang muncul justru namanya adalah hari santri. Ini menunjukkan bahwasannya setiap kiai itu pasti pernah nyantri. Dan setiap kiai dia pasti pernah menjadi santri kiainya ketika dia masih mondok di pondok pesantren. Semua kiai pasti pernah jadi santri dan dia adalah santri bagi kiainya. Yang pasti disebut sebagai hari santri ini menunjukkan bahwasannya seorang kiai ini pun juga adalah sebagai santri. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mondok di pondok pesantren Bangkalan, asuhan daripada Kiai Khalil Bangkalan. Bertahun-tahun beliau mondok di sana. Setelah beliau mondok di Bangkalan kemudian pulang mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng. Setelah beliau mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng, Kiai Khalil Bangkalan kemudian ikut ke Tebu Ireng dan mengaji di depan Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Sempat kaget Kiai Hasyim Asy'ari, "Kiai, panjenengan adalah guru saya. Kenapa saat ini panjenengan justru mengaji kepada saya?" Dijawab oleh Kiai Khalil Bangkalan, "Sing biyen ya wis biyen. Yang dulu ya sudah berlalu. Kamu dulu mondok di tempat saya. Saat ini aku ingin belajar kepada kamu. Saling mencari ilmu, saling memperbanyak guru antara satu kiai dengan kiai yang satunya. Itulah tradisi para kiai zaman dahulu." Kiai Haji Abdul Karim, muassis pondok pesantren Lirboyo, ketika Mbah Kiai Hasyim Asy'ari mondok di pondok pesantren Bangkalan, Kiai Haji Abdul Karim sudah ada di pondok pesantren Bangkalan. Katakanlah beliau adalah kakak kelas atau senior daripada Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari setelah mondok kemudian pulang ke Tebu Ireng, mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng. Kiai Haji Abdul Karim ketika mau pulang, beliau mampir ke rumah temannya, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari. Mampir di Tebu Ireng, transit tidak lama, hanya 4 atau 5 tahun lamanya transit di Tebu Ireng. Kiai Haji Abdul Karim juga ikut mengaji di depan Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari ketika ada masail-masail nahwiyah, masail-masail sorfiyah, beliau tanyanya kepada Kiai Haji Abdul Karim. Ini adalah satu tradisi ulama kita zaman dahulu, yaitu memperbanyak guru, memperbanyak sanad. Tidak ada rasa gengsi, tidak ada rasa takabur di dalam hatinya ketika berbicara masalah ilmu. Bagaimana kita saksikan Kiai Khalil Bangkalan ngaji ke Tebu Ireng. Bagaimana kita saksikan Kiai Hasyim Asy'ari ngaji ke Mbah Khalil Bangkalan. Bagaimana kita saksikan Kiai Abdul Karim ngaji ke Mbah Hasyim Asy'ari. Dan juga tidak gengsi ketika Mbah Hasyim Asy'ari bertanya tentang masalah-masalah nahwu dan sorob kepada Kiai Haji Abdul Karim. Ini adalah satu contoh yang harus kita terapkan yang saat ini sudah pudar dalam tradisi Nahdlatul Ulama. Mondok baru 6 tahun sudah ngaku sebagai kiai yang paling hebat. Lebih-lebih belum tahu mondok sama sekali, tiba-tiba membangun pondok pesantren. Ini namanya sudah salah kaprah. Tidak ada sanad yang jelas. Terus kemudian dia membangun pondok pesantren, maka harus diluruskan. Sehingga jangan sampai tradisi ini lemah, jangan sampai tradisi ini pudar.
Ayo kita semangati para santri-santri untuk selalu mengaji dan memperbanyak ilmu. Karena yang namanya Nahdlatul Ulama itu berdiri di atas tradisi. Nahdlatul Ulama berdiri di atas budayanya. Bagaimana tahlil, maulidan, manakipan, dan lain sebagainya, itu adalah warisan para leluhur. Itu adalah satu adat yang turun-temurun dari kakek dan sampai ke atas. Walaupun toh terkadang kita tidak tahu dalilnya tahlilan, kita tidak tahu dalilnya maulidan, kita tidak tahu dalilnya manakipan. Jawaban yang paling ringkas, ikut sama para guru-guru, itu sudah cukup. Mbah Kiai Hasyim Asy'ari menegaskan di dalam kitab Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah, ketika ada satu adat dan berlangsung begitu lama, mulai dari kakeknya lagi turun-temurun dilaksanakan oleh para keturunan-keturunannya, dilakukan oleh para santri-santrinya, maka itu sudah cukup sebagai